Saya akan menjelaskan kepada Anda di sesi kedua ini mengenai agama dan nasionalisme ya. Nah, di sini ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Pertama, apa itu nasionalisme ya. Nah, ini penting Anda pahami sejak awal apa itu nasionalisme. Kalau soal agama Anda sudah tahu dan saya sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan dua hal. Pertama, apa itu nasionalisme. Yang kedua adalah apakah ada hubungannya antara agama dan nasionalisme? Apakah kebangkitan gagasan kebangsaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia itu, ada kaitannya atau dipengaruhi oleh paham-paham keagamaan? Di Barat misalnya, banyak negara ketika muncul nation state, itu kita lihat apakah di situ paham-paham keagamaan Kristen atau lainnya mempengaruhi munculnya nasionalisme pembentukan negara-negara bangsa di Eropa. Kalau konteks Indonesia, apakah munculnya Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara dipengaruhi oleh paham keagamaan, khususnya Islam, karena Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas. Oke? Nah, ini poin pertama. Dua poin yang akan saya jelaskan kepada Anda. Ya, inilah topik kita ya, minggu ke-10, agama dan nasionalisme. Nah, ini apa yang saya sampaikan ini berasal dari buku ini ya, bukanlah buku, sorry, dari sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Barbara N. Ripper dari jurnal Ethnicities ya, Religion and Nationalism, Understanding the Consequences of a Complex Relationship. Jadi agama dan nasionalisme memahami konsekuensi dari sebuah hubungan yang kompleks. Ya. Anda kalau mau baca langsung boleh ya, seperti kalau Anda. Nah, saya ingin mulai dengan persoalan berbicara tentang ikatan terhadap tanah air. Di bahasa Sunda, lemah cai. Nah, lemah di situ bukan berarti lemah pengerti lawan dari kuat ya. Dalam bahasa Sunda lemah itu artinya adalah tanah. Nah, lemah abang itu tanah merah itu sebenarnya. Atau lain basarakan. Nah, kalau kita berbicara tentang ikatan terhadap tanah air, kita sebenarnya berbicara tentang sejarah manusia sejak manusia itu berada. Jadi manusia sejak itu lahir, sejak sepanjang sejarah manusia itu ada, maka manusia selalu terikat kepada tanah di mana mereka lahir, terikat kepada air yang mereka minum pertama kali, ya seperti itu. Terikat kepada nenek moyang mereka, karena bapaknya, neneknya, kakeknya, buyutnya, dan sebagainya. Terikat kepada tradisi-tradisi yang berkembang yang dimana mereka itu hidup. Tradisi yang diwariskan dari orang tua sebelumnya kepada generasi muda dan sebagainya. Terikat kepada teritori dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ikatan kita terhadap tanah air, ikatan kita terhadap lemah cai, terhadap sarakan kita, tanah tumpah darah kita, ya, ibu pertiwi itu adalah persoalan universal kemanusiaan. Jadi persoalan yang intrinsik dalam manusia itu sejak manusia. Itu adalah sesuatu yang natural, yang Tuhan sudah tanamkan dalam manusia sejak manusia itu ada. Ya, itu adalah tabiat manusia yang natural, ada sejak ada. Bagian dari alamiah karakter manusia, itu ada. Ya, saya kira. Coba Anda rasakan sampai sekarang, Anda pasti akan teringat terus dengan tempat kampung Anda lahir, ya kan? Atau yang di kota Anda tempat lahir, ya kan? Bahkan lebih dari itu, Anda masih ingat di mana klinik atau rumah sakit Anda lahir, kan? Digitu oleh Anda, orang tua Anda. Anda akan masih ingat kepada masa kecil Anda ketika Anda besar atau dilahirkan di sana. Ya, karena itu ketika walaupun Anda sudah pergi jauh dari kampung halaman Anda, ya kan, bertahun-tahun, berpuluhan tahun, Anda selalu akan rindu kepada tanah air Anda, kepada kampung Anda. Kalembur sorangan bahasa Sundanya, ya.
Maka itulah yang menyebabkan kenapa mudik itu selalu dirindukan oleh semua orang. Ya, itu mudik selalu dirindukan oleh semua orang. Ketika kita dua tahun tidak mudik, diprotes kan. Maka ketika dibuka tahun ini mudik, wah dampaknya luar biasa, kemacetan yang luar biasa dan panjang di Tol Cipularang, di Cipali dan sebagainya, dan di Merak dan sebagainya. Ya, saya juga merasakan seperti itu ketika mudik ya. Anda juga mungkin yang mudik sama. Ya karena apa? Karena ikatan terhadap tanah air, tempat kita lahir, kampung halaman kita itu begitu kuat, itu natural. Ya, seperti itu. Maka kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa cinta tanah air itu bagian bertentangan, dan saya kira itu adalah pandangan yang tidak mengerti tentang tabiat manusia yang natural, yang asli itu. Ya, itu. Nah, kalau kita berbicara tentang ikatan tanah air, maka kita berbicara tentang nasionalisme. Nah, kalau Anda membaca sejarah nasionalisme, nasionalisme itu sebenarnya sebagai sebuah gagasan modern itu baru muncul. Ya, abad 18 ketika di Eropa, ketika bermunculan negara-negara baru di Eropa. Tapi yang saya katakan tadi, tapi ikatan terhadap tanah air itu sudah ada sejak manusia itu ada, tapi menjadi terorganisir dalam sebuah gerakan atau paham nasionalisme dalam membentuk sebuah bangsa dan negara itu adalah mulai abad ke-18. Ya, seperti itu. Inilah salah satu gerakan yang menentukan sejarah modern, yaitu nasionalisme. Kalau Anda melihat sekarang peta dunia seperti sekarang ini, salah satunya adalah karena kebangkitan nasionalisme mulai abad 18, termasuk di negara kita. Nah, dimulai dari apa? Revolusi Amerika abad 18. Ya kan? Amerika ingin menjadi negara tersendiri, nggak mau dijajah oleh Inggris dan Spanyol. Ya, walaupun orang Amerika dasarnya orang Inggris pula, Irlandia dan sebagainya, dari Eropa secara umum lah. Tapi mereka tidak mau, karena mereka sudah berada di daerah tersendiri. Dan mereka tidak kenal lagi dengan Inggrisnya, tapi mereka sudah lahir di Amerika. Kenapa harus mencintai Inggris? Gitu. Maka mereka mendirikan negara tersendiri, yaitu Amerika yang kita kenal. Mereka kalau menentang Inggris yang masih berkuasa di Amerika pada abad 18. Kemerdekaan Amerika itu pada tahun 17 sekian, 99 atau 69 saya lupa ya. Lalu revolusi Prancis juga sama, adalah dua-duanya dan manifestasi nyata dari nasionalisme. Ya, kalau kita lihat dulu Eropa tidak seperti sekarang, banyak negara, benar-benar muncullah negara-negara karena masing-masing punya keinginan untuk mendirikan bangsa dan negara sendiri karena berdasarkan ikatan tanah air, ikatan bahasa yang berbeda, masing-masing yang berbeda itu. Nah, mulai pada abad 19 muncullah nasionalisme Eropa yang lebih terorganisir ya, muncul negara-negara. Jadi disebut dengan abad 19 the age of nationalism in Europe. Jadi era atau masa nasionalisme di Eropa, muncul negara-negara di Eropa. Kalau Anda sekarang mengenal puluhan negara di Eropa, itu karena munculnya nasionalisme abad 19 ya. Nah, baru satu abad kemudian nasionalisme muncul di Asia dan Afrika. Jadi baru nih agak terlambat memang Asia dan Afrika mengenal nasionalisme, kesadaran bahwa setiap manusia itu punya tanah air yang berbeda, kesadaran bahwa setiap manusia itu punya culture yang berbeda, punya bahasa yang berbeda, itu di Asia dan Afrika baru muncul abad 20. Contohnya termasuk di Indonesia. Maka di Indonesia kemunculnya kesadaran bahwa Indonesia itu berbeda dari bangsa-bangsa Belanda ketika itu, kesadaran bahwa Indonesia dijajah oleh Eropa ketika itu muncul pada abad 20 ya, seperti itu. Maka muncullah gagasan nanti pendirian negara Indonesia yang kita kenal seperti sekarang ini. Lalu pertanyaannya, apa itu nasionalisme ya? Kalau saya ingin Anda ini paham ya, nasionalisme itu adalah dari bahasa Inggris nationalism, dari kata dasarnya adalah nation. Nation itu bangsa. Ya. Apa itu nation atau bangsa? Artinya a large body of people united by common descent, historic, culture, or heritage language, inhabiting a particular country or territory. Yang disebut dengan bangsa atau nation itu adalah sekumpulan orang, ya, bisa besar bisa kecil, yang mereka disatukan oleh kesamaan dalam kesamaan dalam keturunan,
Ya, seperti misalnya Israel, orang Israel itu menganggap bahwa mereka keturunan Israel, keturunan dari Ibrahim dan Yakub ya. Kemudian mungkin kesamaan sejarah seperti orang Indonesia, kesamaan sejarah dijajah oleh Belanda, kesamaan budaya atau diikat kesamaan bahasa. Nah, ini adalah hal yang mengikat sebuah masyarakat dalam sebuah bangsa. Dan mereka ini yang terikat dalam hal tentu ini menempati sebuah teritori atau sebuah wilayah tertentu. Ya, itu yang disebut dengan nation. Nation adalah atau bangsa adalah sekumpulan orang yang memiliki ikatan yang sama, bisa saja keturunan yang sama, bahasa yang sama, sejarah yang sama, budaya yang sama, dan sebagainya. Dan mereka menempati sebuah wilayah atau teritori tertentu. Ya, itu namanya nation, bangsa. Lalu kalau ism Anda tahu kan ism itu adalah isme, paham, sistem, filsafat, atau ideologi politik. Ya. Jadi kalau kita bicara nasionalisme adalah sebuah paham, sebuah filsafat, sebuah gerakan yang menyatukan sekelompok orang karena ikatan tertentu, bisa bahasa, bisa sejarah, bisa budaya, bisa nenek moyang, keturunan, dan mereka diikat oleh kesamaan tanah, air. Ya, seperti itu. Nah, maka salah satu wujud dari nasionalisme adalah munculnya nation state, negara bangsa. Jadi karena bangsa tadi, ada misalnya bangsa Inggris, mereka diikat oleh satu bangsa Inggris. Lalu karena mereka merasa bangsanya sama, mereka mendirikan sebuah negara, ya, gitu kan? Sama dengan Indonesia, kita ini bangsa yang terikat oleh kebersamaan dijajah oleh Belanda, ya. Nah, lalu diikat oleh kesamaan bahasa Indonesia, walaupun ada bahasa-bahasa daerah. Lalu orang-orang ini bersepakat mendirikan sebuah negara, yaitu Indonesia. Jadi ada bangsa, ada negara. Seperti itu. Jadi sebuah negara bangsa adalah sebuah negara yang sovereign itu berdaulat, di mana penduduknya adalah sama, diikat oleh kesamaan yang sama, nasib yang sama, bahasa yang sama, budaya yang sama, dan sebagainya dalam wilayah tanah air tertentu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang nasionalisme, di sini kita berbicara tentang loyalty, kesetiaan. Kesetiaan seseorang atau sebuah kelompok atau pengabdian orang terhadap bangsa, negara bangsa itu sendiri. Nah, kalau kita nih orang Indonesia, maka kalau kita bicara nasionalisme, ada bicara tentang kesetiaan kita, bahwa pengabdian kita kepada Indonesia sebagai bangsa kita dan negara kita. Karena apa? Karena kita punya ikatan yang sama dengan lainnya. Kesamaan bahasa, kesamaan budaya, kesamaan nasib yang dulu dijajah oleh Belanda. Oke, seperti itu. Nah, dengan demikian setiap bangsa itu kalau sudah menjadi nation state itu punya kemampuan dan hak diakui oleh negara lain untuk mengatur sendiri kehidupan mereka, bebas dari intervensi orang lain, karena sudah diakui sebagai sebuah bangsa, sebuah negara tertentu. Ya, itu namanya ya. Nah, oke. Maka salah satu ciri sebuah bangsa yang berdaulat adalah sovereign, ada kemampuan self-governance, menentukan pemerintahan sendiri. Ya, belum menjadi sebuah nation state kalau belum bisa mengatur negaranya sendiri. Atau belum self-determination, belum bisa mengatur nasibnya sendiri. Masih diatur orang lain, berarti belum menjadi sebuah nation state. Ya, oke. Nah, itu pengertian mengenai nasionalisme. Sekarang kita masuk kepada berbicara tentang relationship between nationalism and religion, hubungan antara agama dan nasionalisme. Pertanyaannya adalah, apa peranan agama dalam gerakan nasionalisme, baik di dunia atau di Indonesia? Ya, tadi saya sebutkan tuh ada gerakan nasionalisme di Eropa, di Amerika, di Asia, di Afrika, dan sebagainya. Adakah peranan agama dalam gerakan nasionalisme yang melahirkan nation state itu, negara bangsa, termasuk di Indonesia? Ya, kalau memang ada, apa impact-nya atau dampaknya
dari peran agama tadi terhadap gerakan pembentukan negara bangsa. Ya, seperti itu. Ini dua. Nah, jawabannya adalah dari pertanyaan tadi, para ahli cenderung pada awalnya nih ya, ketika kalau berbicara tentang hubungan antara agama dan nasionalisme, pada awalnya para ahli cenderung mengabaikan peranan agama itu dalam pembentukan sebuah negara bangsa, munculnya kebangkitan nasionalisme. Ya, mengabaikan tuh. Nih, ada buku-buku yang berbicara cenderung mengabaikan, tidak melihat peranan agama, ya, ini buku-buku yang bernada seperti itu. Ya. Mengapa mereka berpendapat demikian? Karena mereka berpikir bahwa nasionalisme itu dianggap fenomena modern yang sekuler. Nah, tadi kita bicara di pertemuan keberapa tentang sekularisasi kan, dan sekularisme dan sebagainya. Nah, nasionalisme itu lahir ketika dunia sedang memasuki dunia modernitas. Salah satunya adalah pemisahan antara agama dan politik. Ya kan? Maka ketika sebuah bangsa ingin mendirikan sebuah negara, maka tentu saja dalam cara berpikir yang sekuler tadi, agama tidak dilibatkan. Ya kan? Karena nasionalisme sesuatu yang asing bagi dunia modern ketika masyarakat mulai meninggalkan agama dan berpaling kepada rasionalisme, kemudian kepada sains dan sebagainya. Ya, oke? Seperti itu. Nah, tapi pandangan itu berubah. Sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Nih yang saya kutip, yang dari artikel yang saya kutip ini, justru sebaliknya, bahwa penelitian tentang nasionalisme di dunia, termasuk di Eropa sendiri, itu ternyata agama merupakan faktor signifikan bagi munculnya nasionalisme. Jadi negara-negara di Eropa sekarang yang ada itu, munculnya kebangkitan nasionalisme yang akhirnya berdirinya nation state di Eropa itu termasuk. Ada juga ada faktor penting dari agama. Mari kita lihat buktinya apa ya. Nah, ini adalah dari penelitian River tadi ya. Dan ternyata River tahun 2003 dalam artikel yang saya sebut tadi menunjukkan bahwa pengaruh agama sangat signifikan bagi kebangkitan nasionalisme. Coba lihatin di tabel ini. Ini jadi religious influence on national movement, pengaruh agama bagi kebangkitan nasionalisme di Eropa. Coba lihat, bukan cuma Eropa ini datanya, ada di Eropa, juga di Asia ya, dan di negara lainnya. Di Perancis misalnya ada pengaruh, tapi memang sedikit nih. Ada tanda yang X ini, artinya influential saja, berpengaruh. Pengaruh agama terhadap kebangkitan nasionalisme itu adalah berpengaruh, tapi berpengaruh saja. Tapi kalau yang XX ini 2 berarti sangat berpengaruh. Di Perancis itu yang sekuler, ternyata bahwa munculnya gerakan nasionalisme Perancis itu juga agama berpengaruh. Ya. Di Jerman juga sama. Apalagi di Inggris, Inggris X-nya 2, berarti very influential agama itu bagi kebangkitan nasionalisme Inggris. Di India apalagi, nih lihat India ada 2 ini. Di Iran apalagi, karena kalau Anda membaca revolusi Iran 1979, agama sangat kuat. Irak juga, ya X saja. Irlandia, kalau Anda berbicara tentang Irlandia, berbicara tentang pertarungan yang abadi tanda petik antara Katolik dan Protestan di sana. Ya. Dan kebangkitan Northern Ireland, Irlandia Utara itu di sana adalah Katolik, dan mereka selalu ingin memisahkan diri dari Irlandia karena perbedaan agama. Ya, seperti itu. Kemudian Polandia, kemudian Rusia influensial, Sri Lanka, Turki, nah Turki saya kira sama, apalagi ya agama sangat berperan di sana. Oke. Nah, dengan demikian dari penelitian River tadi menunjukkan bahwa ada elemen agama dalam berbagai gerakan nasionalisme di dunia. Ya, tidak sepenuhnya benar pandangan bahwa nasionalisme itu bebas dari paham keagamaan atau pengaruh agama, meskipun ada di negara sekuler. Ya. Tidaklah tepat bahwa nasionalisme Eropa itu ditentukan oleh faktor ekonomi semata. Memang faktor ekonomi, faktor sosial, politik itu adalah faktor-faktor yang penting dalam kemunculan nasionalisme di Eropa dan di Asia, di Afrika dan sebagainya. Oke, tapi juga agama punya penting. Ada faktor lainnya yang juga menentukan faktor agama. Misalnya apa? Munculnya
nasionalisme di Inggris. Nah, ini karena kan lihat Inggris negara-negara bagaimana sih sekuler dan sebagainya, tapi ternyata agama di sana adalah gereja Protestan Anglikan namanya. Apalagi di Irlandia itu misalnya keinginan untuk melepaskan diri dari Irlandia Utara, dari Irlandia itu dipengaruhi oleh faktor agamanya, itu faktor Irlandia yang Katolik, tidak mau di bawah kekuasaan Irlandia atau di bawah Inggris Raya, ya seperti itu. Nah, oke, dengan demikian kita mengenal kalau ada pengaruh agama dalam kebangkitan nasionalisme dan pembentukan negara bangsa, kita mengenal suatu istilah yang disebut dengan religious nationalism. Nasionalisme keagamaan. Artinya nasionalisme yang dipengaruhi oleh faktor-faktor agama. Nah, oke, ini namanya religious nationalism. Jadi nasionalisme yang dipengaruhi oleh paham-paham keagamaan atau faktor-faktor agama. Jadi kepercayaan agama, ide-ide keagamaan, simbol-simbol keagamaan, dan pemimpin keagamaan berperan penting dalam pembentukan gerakan nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Ini disebut dengan religious nationalism. Ya. Nah, lalu kalau memang ada pengaruh antara agama terhadap nasionalisme, lalu apa dampaknya? Dampaknya apa? Yaitu yang pertama, intensitas pengaruh agama dalam gerakan nasionalisme itu cukup kuat, walaupun berbeda intensitasnya. Ada pengaruh agama terhadap kebangkitan nasionalisme, tapi berbeda-beda intensitasnya. Di sini kan ada dua, tadi itu ada yang X-nya 1, X-nya 2. Berarti ada yang kuat, ada yang tidak kuat, atau biasa saja. Nah, gitu kan? Nah, di sini semakin kuat pengaruh agama dalam nasionalisme, ya kan, semakin. Nah, ini kita ini dari pertemuan, dari temuan River tadi berbicara tentang konteks beberapa negara. Dia menunjukkan bahwa semakin nasionalisme bangsa dipengaruhi agama, maka pada kemudian harinya maka akan lahirnya semakin diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi. Jadi begini. Jadi kalau dari awal agama itu berperan sangat kuat dalam pembentukan sebuah negara, maka pada perjalanan berikutnya agama ini akan cenderung bangsa ini, negara ini akan cenderung diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. Contoh yang paling dekat adalah Arab Saudi. Dari awal pendirian Arab Saudi itu sangat kental agama dan politiknya. Perpaduan antara Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Saud, berdirilah Arab Saudi seperti sekarang ini. Itu sangat kuat, dan paham Salafi Wahabi menjadi paham negara resmi. Maka akibatnya mereka tidak toleran terhadap paham-paham lainnya yang kalau Anda lihat sekarang di Arab Saudi, tidak boleh hidup mazhab lain kecuali Wahabi Salafi Wahabi. Ya, seperti itu. Ya, di Mekah dan di Masjidil Haram hanya itu aja. Padahal di zaman dulu, ketika belum berdiri Arab Saudi, semua mazhab ada di Mekah itu, di Masjidil Haram itu, di Madinah juga sama. Bukan cuma yang Sunni, yaitu yang 4 tadi, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'iyah, tapi juga yang lainnya bisa ada. Sekarang hanya satu, Salafi Wahabi saja. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau sebuah negara bangsa dari awal pengaruh agamanya sangat kuat, maka mereka cenderung kemudian tidak toleran terhadap kelompok-kelompok lain, perbedaan lain. Oke, nah. Ini itu tadi penjelasan saya berdasarkan artikel dari River tadi bahwa tentang hubungan antara agama dan nasionalisme. Intinya adalah bahwa dimanapun kemunculan sebuah bangsa, negara bangsa, itu ada pengaruh agama. Yang membedakan adalah intensitasnya. Ada intensitasnya yang kuat, ya, atau yang tidak kuat. Yang biasa, yang mungkin negara-negara yang mungkin Anda kira sekuler pun ternyata pengaruh agama ada, seperti Perancis. Yang paling kuat misalnya Irlandia Utara. Kalau di negara Muslim ada, di Asia ada India. Nah, termasuk di Indonesia. Negara kita adalah negara yang dibentuk oleh kesamaan orang-orang yang hidup di pulau, di wilayah Nusantara ini karena kesamaan nasib. Nasibnya apa? Dijajah oleh Belanda. Lalu dibentuklah, direkalah, tanda petik, diimajinasikan kita ini adalah satu.
Maka diciptakanlah 28 bahasa Indonesia yang menyatukan seluruh suku-suku yang Indonesia yang berbeda itu. Jadi sebenarnya Indonesia itu adalah ciptaan untuk menyatukan orang yang ada di Nusantara ini di bawah ikatan Indonesia. Berbahasa satu, berbangsa satu, dan bernegara satu. Itulah ya, yang diciptakan oleh para pemuda tahun 2008 itu. Dan dengan demikian sekarang kita menjadi sebuah bangsa dan negara Indonesia. Ada ikatan yang sama, sejarah yang sama di bawah Belanda zaman dulu, lalu kita diikat oleh bahasa yang sama dan budaya yang sama. Tetapi tetap kita masih pada dasarnya orang Indonesia itu adalah beragam. Saya misalnya di sini di Jabar adalah orang Sunda mayoritas, dan itu kita tanda petik dipaksa untuk menjadi Indonesia, mengakui bahasa Indonesia, sehingga kita menganggap yang suku lain menjadi saudara kita di bawah ikatan bangsa Indonesia. Dan kemunculan Indonesia itu dimainkan peranannya oleh para ulama-ulama Islam. Ya, seperti itu. Sangat tinggi. Ya. Kalau Anda membaca sejarah Islam, sejarah Indonesia, akan dapati bahwa umat Islam khususnya para ulama Indonesia punya peranan besar bagi pembentukan nasionalisme Indonesia. Karena itu, Anda bisa baca tuh bukunya Michael Lavan ya, tentang kebangkitan munculnya Indonesia di Indonesia, bangun nasionalisme di Indonesia. Atau buku-buku lain. Ya, kalau Anda membaca sejarah akan dapati bahwa ajaran agama khususnya Islam dan juga agama-agama lain mempengaruhi munculnya bangsa ini, negara ini Indonesia. Maka kalau ada orang yang kemudian mempermasalahkan nasionalisme, menganggapnya bertentangan dengan agama, membid'ahkannya, mengkafirkannya, dan pandangan saya orang seperti itu adalah orang yang tidak mengerti sejarah, orang yang harus kita baca secara kritis pandangan orang itu, bahwa dalam mungkin orang itu tidak membaca sejarah, orang itu tidak membaca tabiat manusia sejak awal, dan memiliki pemahaman yang dangkal terhadap ajaran-ajaran agama. Ya, seperti itu. Saya kira itu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin live, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bapak. Izin live.